Selamat sore sahabat Tribuners, masih bersama saya Christine Adal kali ini dalam host Flores Bicara. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Podi Servasius, anggota DPRD aktif di Kabupaten Nagikeo. Hari ini kita akan menggali seperti apa nih sosok dari Bapak Servasius sendiri yang Bapak Podi Servasius tapi kerap dipanggil Bapak. Iya, Podi. Ya. Podi, oke, Ya. siap. Nah, Bapak terima kasih ya sudah hadir bersama kami di studio tribunflores.com dalam Flores Bicara hari ini. Sebelumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya supaya lebih dekat dengan Tribuners di rumah yang ada di Flores, di NTT, mungkin juga di Indonesia ya yang hari ini mengikuti live dari talkshow tribunflores.com di Facebook maupun juga di akun YouTube-nya. Silakan Bapak Podi. Baik, terima kasih reporter tribun.com. Saya terutama pemirsa Tribuners ya, di mana saja, Alor, Flores, dan Lembata. Hari ini saya hadir di Tribun ini, banyak hal yang mau digali dari siapa saya ini. Karena itu, kalau ada hal-hal yang di luar yang saya sampaikan, tolong benahin kembali di pikiran kita masing-masing. Saya Podi Servasius. Saya lahir di Bawai. Orang Bawai, 60 tahun 1960 dan usia saya sekarang 62 mau jalan 63. Sudah punya istri. Kebetulan istri juga dari Nagikeo, keturunan Bali, Jawa, Kebumen, dan dikarunia 3 orang anak. Semuanya telah selesai dan dalam bidang ekonomi masing-masing. Itu tujuan kita. Bagaimana mendidik anak kita. Mereka semua berada di Jakarta, Bali, dan Kupang. Dan saya dengan mama ada di Nagikeo untuk membangun orang Nagikeo. Kelahiran saya di kampung dan saya merantau. Dibawa oleh paman saya, pastor ke Kupang. Dan sekolah di Kupang, di SMA Katolik Kupang. Lalu saya kuliah di Kupang. Lalu kuliah sambil kerja tentunya. Dan saya kerja pertama di BKKBN. Lalu tidak lama saya pindah ke perusahaan negara BUMN, yaitu PT Persero Jiwasraya. Asuransi. Ini perusahaan negara yang memang tujuannya juga bagaimana mensejahterakan warga dari semua aspek. Oke. Lalu saya bisa ceritakan semua sampai selesai ya. Oke, garis besar ya. Oke. Lalu saya dipercayakan juga menjadi pejabat di beberapa tempat, di NTB, di Bali, Jawa Barat, Medan, dan terakhir saya pensiun dengan regional manager setingkat direktur muda di Jakarta, Jabodetabek. Dan saat itu saya berkeinginan mengabdi kepada negara, tidak hanya cukup di situ secara administrasi, tapi saya ingin lakukan lebih dekat lagi dengan masyarakat. Saya menjadi praktisi. Apa yang saya dapatkan di kantoran, bagaimana dengan daerah, sehingga saya maju jadi Bupati Nagikeo 2008. Soal tadi maju jadi Bupati, jadi informasi yang kami dapat bahwa Bapak nih tadi soal cerita ya, bagaimana tadi anak kampung dari Bawai, kemudian kuliah, merantau, terus sambil bekerja, terus bisa masuk perusahaan BUMN, lalu jadi direksi ya? Ya, regional manager. General manager. Nah itu pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian tadi sahabat nanti kita soal maju jadi bupati, dan kalau menurut informasi ya, ini benar atau tidak nih Bapak yang informasi bahwa 4 kali nih. Oh iya. Tapi akhirnya masuk sebagai anggota DPRD aktif di Kabupaten Nagikeo dari Partai Perindo. Ini bisa diceritakan? Iya, Tribuners di mana saja berada, perjuang untuk bangun daerah, kabupaten, provinsi, itu hak semua kita. Tapi tidak semua orang mau membangun dengan berkali-kali seperti saya. Saya 4 kali maju. 2008 kalah, saya tetap membangun daerah dengan cara kita. Lalu 2014 maju, putaran pertama saya menang, putaran kedua saya kalah. Lalu tidak stop sampai itu.
saya membangun dengan cara saya. 2018 saya maju lagi. Juga kalah. Yang saya tunjukkan kepada para stakeholder, masyarakat, kaum muda, orang tua, membangun satu daerah tidak hanya dengan coba-coba, berjuang terus sampai sukses. Seketika kalau Tuhan panggil, kita punya karya-karya tidak untuk diri sendiri tapi juga untuk seluruh masyarakat yang kita butuhkan. Maju saya jadi Bupati Nagekeo itu tidak berarti harus jadi. Kalah pun tetap saya mengabdi. Dan ketika saya mengabdi, Tuhan memberikan saya jalan bahwa niat saya tetap mengabdi dan akhirnya saya ikut DPRD Nagekeo. Puji Tuhan, sahabat Tribuners di mana saja berada, saya juga sekarang DPRD Kabupaten Nagekeo, ketua fraksi dari Perindo, juga ketua Komisi 1 yang sentuhan dengan masyarakat, terutama desa. Karena kita membangun desa, kita tahu apa-apa saja yang ada di desa. Saya pikir ini sampai hari ini saya masih aktif sebagai DPR Kabupaten. Terima kasih. Iya. Bapak Servas tadi, saya lebih enaknya panggil Bapak Servas nih. Boleh. Jadi gaul gitu. Iya. Siap. Iya. Jadi tadi menarik sekali dari bagaimana perjuangannya tadi masuk dalam birokrasi tadi. Jadi memilih untuk mencalonkan diri menjadi bupati, namun 4 kali gagal gitu. Tapi sebenarnya kalau dengar dari cerita ini Bapak, tidak hanya nanti mungkin anak-anak bangsa, anak-anak di Nagekeo, di NTT, bahwa tidak harus kita jatuh bangun itu tidak harus untuk menjadi bupati. Betul. Tapi kita lihat tadi proses perjuangan Bapak bahwa jatuh bangun itu hal yang biasa ya. Iya. Mungkin itu bisa dicontoh bahwa kita jatuh 2 kali itu hal biasa. Bapak sudah 4 kali dan akhirnya tadi soal puji Tuhan bisa menjadi anggota DPRD di Kabupaten Nagekeo sendiri. Nah, informasi juga yang kami dapat bahwa selama menjadi anggota DPRD aktif di Kabupaten Nagekeo di Tribuners, bahwa Bapak Servas ini juga aktif untuk mendorong pariwisata ya. Siap, di Nagekeo. Mungkin itu bisa diceritakan juga berbagi. Baik. Saya lihat bahwa di Nagekeo, ini kita omong lagi agak sempit, bahwa kalau Flores, NTT banyak kabupaten, tapi Nagekeo. Nagekeo itu kemasan sekarang kita mendorong ke pariwisata inklusif dengan program Partai Perindo. Saya pakai Perindo. Ya. Karena Perindo ini saya tahu betul. Ya. Dia pemilik Perindo adalah Bapak Haritanu Sudibyo, seorang profesional di bisnis, doktor, begitu cinta sekali dengan warga Indonesia. Dia pembisnis dan bagaimana upaya dia semuanya pro rakyat, meningkatkan ekonomi rakyat. Kita lihat sekarang dia dengan upaya-upaya membagi gerobak, membantu masyarakat dengan mobil ambulans dan banyak lagi yang dia bikin, termasuk traktor. Kami kader perjuangan kami punya yang ditekankan bagaimana membangun pariwisata inklusif untuk Nagekeo. Banyak titik-titik pariwisata yang memang secara lahir dan nenek moyang kita, tapi belum dikemas dan belum dijual dengan baik. Sehingga beliau meminta kita untuk lakukan kerja-kerja terfokus, terpusat. Tentunya satu yang kami lagi galakan, bagaimana pariwisata inklusif itu, bagaimana kita memperhatikan masyarakat adat. Yang masyarakat adat telah membantu ekonominya, membantu asetnya untuk menyerahkan ke daerah. Contoh di Nagekeo itu banyak sekali masyarakat adat, suku, yang telah menyerahkan tanahnya, ratusan hektar, bahkan ribuan hektar untuk negara. Mereka punya kebudayaan, punya kebiasaan, punya peradaban yang kita harus bangun. Ini pikirannya Pak Haritanu Sudibyo, terutama Perindo. Dengan program, kebetulan di Perindo sekarang ada Ibu Wamen yang getol sekali untuk bagaimana membuat pariwisata inklusif yang ada. Sektor pertama kita mesti perhatikan mereka dulu. Mereka itu sebagai stakeholder untuk membangun daerah. Mereka itu kita harus perhatikan tatanan. Ya, dia punya rumah adatnya, budayanya, dan lain-lain. Puji Tuhan, ada beberapa titik yang walaupun
dibangun oleh pemerintah, tapi kami sebagai DPR mendorong secara baik dengan program-program yang sudah dilakukan itu. Oke, menarik sekali ya soal Iya. pariwisata juga disentuh ya. Disentuh ya, Pariwisata inklusif berarti ini soal masyarakat di dalamnya. betul. Pembangunan pariwisata itu harus berbasis dari masyarakat. Masyarakat ya. Jadi sejauh ini kira-kira apa sih prospek ke depan nih dari Partai Perindo Sendiri atau mungkin dari fraksi partai yang sekarang Iya. Bapak Emban jadi anggota DPRD sendiri, itu apa nih ke depannya soal pariwisata di Nagekeo? Baik. Kalau kedepannya nyatanya agar kedepannya bisa terwujud dan terukur, saya secara politik praktis saya didorong ke DPR RI. Turun ke DPR. Karena supaya program Perindo tidak hanya Kabupaten Nagekeo. Dia ingin program Perindo inklusif semua daerah. Tentunya NTT, khususnya Dapil 1. Sehingga saya didorong ke DPR RI dengan sentuhan-sentuhan program Perindo, diharapkan satu, inklusif itu terjawab. Di mana satu daerah budayanya dia kita bantu pertaniannya, kita bantu kesehatannya, kita bantu peningkat sumber daya manusianya. Tentunya bantu dengan apa? Mendatangkan fiskal dari pusat, anggaran, dan PAD. Ini yang kita harapkan. Karena Perindo tahu betul, di NTT, di Indonesia maupun di daerah, masyarakat lebih banyak petani dan peternak. Kita kemas ini. Sapinya bisa dijual, anaknya bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin. Karena itu inklusif yang dicanangkan oleh Pak Haritanu Sudibyo ini agar kita bisa jalan dengan kawasan ini dengan mengisi di pemerintah sebagai DPR RI. Ini menarik sekali. Jadi kalau dengar dari cerita nih bahwa sudah ada di bahwa nanti akan menjadi bacalek ya, Ya. Dari Dapil 1 NTT. Siap, ya. Untuk maju di parlemen di Jakarta sana. Nah ini menarik sekali. Ini kenapa nih harus memilih akhirnya tidak cukup dari DPRD kabupaten, tapi ini harus maju ke pusat nih di provinsi. Kira-kira apa nih yang memotivasi nih Bapak Serva selain mungkin dari Perindo sendiri ya sudah diusung. Nah ini hal pribadi dari Bapak Serva sendiri ini apa? Baik, saya boleh menceritakan ke Tribuners Boleh. dengan Ibu wartawan. Kenapa saya harus ke pusat? Yang paling pertama saya diundang secara resmi oleh Ketua Umum Perindo. Sebelum diundang secara resmi, Perindo telah mengumpulkan biodata saya. Berapa kali saya maju bupati dan mengumpulkan suara di Nagekeo berapa banyak, itu tolak ukurnya. Yang kedua, Perindo telah mengukur tentang bagaimana kinerja saya selama saya DPR. Apa-apa yang saya buat. Lalu juga Perindo telah melihat kinerja saya selama saya menjadi pegawai negeri. Saya orang BUMN dan eselon 1 pensiunnya. Bahwa saya tidak pernah tercela dan belum pernah saya lakukan hal-hal apa saja. Sehingga Perindo meminta saya untuk gabung ke DPR RI. Dengan tanda petik, saya juga menyampaikan pemikiran saya ke Perindo. Kenapa kali lalu Perindo tidak masuk parlemen threshold? Sahabat Tribuners, kenapa kali lalu? Perindo tidak masuk hanya karena kurang 7 kursi saja. Yang dia punya 13 kursi. Untuk mendapat masuk ke parlemen threshold dibutuhkan 20 kursi. Karena kurang 7 kursi tadi. Kali itu Perindo kurang 7 kursi. Saya tanya, Pak Ketum, kenapa kita kurang? Beliau menjawab, saat itu saya jalan 2 visi besar. Membangun partai yang nafasnya nasionalisme dengan program inklusivitas partai yang terbuka untuk siapa saja. Juga saya menjalankan bagaimana tata kelola good governance lewat presiden. Jadi ada 2 event besar. Mendukung pemerintah agar masyarakat memilih presiden dan memilih partainya. 2 konsentrasi ini terpaksa Perindo kurang
diperhatikan lebih banyak membantu pemerintah untuk memilih presiden republik sehingga kita kurang 7 kursi. Program Perindo sekarang karena dengan program inklusif itu yang dijanjikan oleh Perindo bahwa seluruh tokoh agama, tokoh politik, tokoh nasional, para stakeholder yang ada di Republik diundang gabung ke Perindo karena persamaan visi dan misi. Maka kita lihat di Perindo telah gabung Tuan Guru Baja, ada mantan gubernur NTB dan beberapa sepak terjang dan tokoh nasional, terutama tokoh pemersatu Islam nasionalisme. Lalu ada Muhyiddin, ada juga jumlah tokoh lainnya bergabung ke Perindo. Itu luar biasa, sehingga kita berharap bahwa Perindo saat ini perolehan elektabilitas sudah naik berkisar 4,5 bahkan 6,8. Dan terus kita serukan, mari kita bergabung. Ini kira-kira program kami ke depan bahwa dari Perindo. Saya pikir itu gambaran sementara kenapa saya harus ke sana. Ya, sehingga saya perlu membantu dan mau bahwa Perindo ini ibarat kertas putih yang belum diisi. Kita harus isi di Perindo dengan orang-orang yang baik yang perlu semangat dan berjuang untuk Republik ini. Karena itu saya mau ke DPR RI. Inklusivitas itu tadi sudah dibangun Ya. di Partai Perindo itu sendiri dan menjadi nafas tadi ya. Betul. Sudah juga inklusivitas itu satu kesatuan. Nah Bapak ini menarik sekali. Memberanikan diri untuk maju sebagai bacaleknya Dapil 1 di pusat untuk Flores, Lembata dan Alor. Alor, ya. Itu Dapil 1. Nah ini tadi kita sudah lihat bagaimana tadi Bapak sudah berapi-api sekali bagaimana menceritakan semangat dan visi-misi besar dari Perindo. Jadi rupanya sejalan juga ya dengan visi-misi saya, ya. Bapak Senopati sendiri. Dari Bapak ketika nanti maju ya untuk caleg nanti untuk DPR pusat sendiri dan sekarang kan masih di DPRD kabupaten. Ya. Kira-kira suara apa nih yang akan digaungkan nanti ke pusat nih untuk NTT sendiri? Baik. Untuk NTT saya ada 2 atau 3 hal yang penting. Yang sekarang saya DPRD, saya anggap ini learning by doing. Bagaimana saya berkeinginan bahwa membangun NTT tidak hanya kita andalkan PAD kita. Kita butuh fiskal transfer dari pusat. Itu penting. Karena di NTT banyak kabupaten yang transfer atau APBD-nya masih di bawah 1 triliun. Di tempat lain sudah di atas 1 triliun. Kita butuh DPR yang inovasi, proaktif, berjuang untuk datangkan transfer atau APBD pusat ke daerah. Tentunya ada korelasi program kinerja dari semua masyarakat lewat bupati. Dengan program money follow program. Bagaimana program kita jual menjadi uang. Kita tukar dengan pusat. Mari bangun ke NTT. Bangun. Ini butuh kinerja DPR yang mengerti. Paling tidak DPR yang punya jiwa entrepreneur. Yang mau melobi, mau melakukan kreativitas inovasi. Menjelaskan bahwa NTT butuh fiskal dari pusat untuk bangun NTT. Itu satu. Yang kedua, saya mengajak seluruh warga NTT, khususnya pemirsa Tribuners. Pileg 2024 itu hak dan kewajiban kita. Jangan golput. Mari kita sama-sama ke TPS. Mari kita beri suara kita. Itu yang menentukan. Karena Vox Populis, Vox Dei akan terwujud saat itu. Kaum muda, kaum milenial ya, atau Gen Z yang sekarang, yuk mari kita berjuang bersama-sama. Ikut pileg. Ya. Dan semua para pejabat, saya pikir kita dukung pileg 2024 dengan penuh semangat dan sukacita. Ada 2 hal besar tadi ya.
Ya, Ini menarik sekali nih soal saya menangkap DPRD yang entrepreneur nih. Ini betul. kira-kira menurut Bapak apa nih yang harus dilakukan untuk di DPRD entrepreneur? Kalau mungkin tidak hanya nanti untuk di pusat, tetapi juga itu bisa diberlakukan di daerah sendiri. Ini menarik nih. Mungkin bisa jadi contoh, mungkin jadi paradigma baru nih soal DPRD entrepreneur. Jadi bagaimana tadi anggaran yang di daerah juga bisa naik dari PAD sendiri kan. Nah, tadi Bapak bilang bahwa ada di bawah 1,3 triliun itu sendiri. Nah, ini menarik dari soal DPRD entrepreneur itu sendiri. Jadi bagaimana menaikkan PAD itu tidak hanya dari pusat, tapi memanfaatkan yang di daerah. Mungkin Bapak bisa kasih tanggapan, mungkin juga ada masukan. Baik, leadership itu kalau kita aplikasikan ke good governance corporate lebih kecil lagi, bagaimana mengelola pemerintah berwibawa, transparan, tidak korup, tentunya tidak nepotisme, mesti dihuni oleh pada leader yang punya jiwa entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Dia berbeda dengan internis. Para pejabat, siapapun dia, kalau leadershipnya internis, dia hanya bisa sepihak saja. Kalau saya dokter, saya manajemen, mungkin di puskesmas saja. Kalau saya ekonom yang mungkin orang dari kontraktor, mungkin saya lebih ke infrastruktur. Tapi saya mengajak bahwa entrepreneur keseluruhan, teori cycle climb, trickle down, saling keterbukaan, saling pengaruh, saling mendukung agar menjadi satu. Ingat, Indonesia, NTT membangun tidak hanya dengan PAD. Saya kebetulan AGKO, PAD kita hanya sekian persen. Tapi kita butuh fiskal transfer dari pusat. Yang dimana dikumpul seluruh Indonesia bergabung membantu daerah-daerah tertentu. Ini perlu. Karena sehemat saya, DPR ini adalah koki masyarakat. Kalau koki, dia tahu kebutuhan masyarakat. Dia tahu program masyarakat. Representatif. Perlu dia suarakan. Itu kira-kira gambaran saya. Jadi menarik sekali. Di garis besarnya sendiri tadi bahwa Siap, ya. representasi dari masyarakat itu tadi Ya. suara masyarakat harus disuarakan. Ya. Jadi menarik sekali tadi bagaimana keberanian Bapak nanti untuk tidak harus menjadi bupati tapi nanti akan maju ke parlemen. Nah, ini soal pembangunan ya di NTT nih. Bilang bahwa representatif masyarakat itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak nih pembangunan di NTT apa nih yang perlu dan penting untuk dibenahi? Pembangunan NTT ini yang perlu keseluruhannya masih sekitar harapan negara kita. Infrastruktur, sumber daya manusia, ini penting. Kesehatan, lalu yang paling penting adalah peningkatan ekonomi. Pemerintah sudah banyak bantu ke warga, begitupun warga. Dan yang paling terakhir ini buat itu budaya, lifestyle, petani, masyarakat sendiri, kebiasaan. Ini penting supaya kalau pemerintah berapa-apa membantu, kita kasih contoh sekarang program pusat luar biasa, ya, memberikan bantuan sosial, bantuan ekonomi lemah dengan perumahan, tapi oleh masyarakat sendiri tidak merawat, tidak memanfaatkan bantuan ini, tidak berguna untuk kehidupan mereka sehari ini juga sama. Tapi overall keseluruhan pembangunan NTT ini juga dari tahun ke tahun meningkat. Tapi tentunya ada juga resistensi, itu yang mempengaruhi. Nah ini juga harus kita pikirkan. Ya. Kesehatan itu juga penting dan terakhir ini traffic taking. Ya. Kita punya pemerintah dan masyarakat belum ada upaya penting atau finishing touch bagaimana membatasi tenaga kerja ini agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Begitu. Jadi dengan datang kita setuju. Nah, pemerintah sudah adakan biaya itu langsung ke bawah, bottom up. Dari top down langsung ke desa lewat ADD. Sementara kita berjuang lewat camat, tidak lewat singgah-singgah, lewat kadis, lewat daerah, langsung.
Itu juga upaya penyerap tenaga kerja. Para perantau, mari uang sudah ada di desa. Para perantau, mari uang itu ada di camat. Kalian punya keterampilan sebagai tukang, sebagai apa saja. Bisa. Sekarang ada di daerah. Tidak perlu merantau. Ini salah satu upaya mencegah trafficking tinggi. Ini benar sekali, Bapak sudah tadi menyebut bagaimana human trafficking ya. Ya. Memang salah satu kasus mungkin yang paling banyak juga yang terjadi di Indonesia itu di NTT ya. Mungkin Bapak ada kasih masukan nih soal bagaimana nih supaya kasus human trafficking ini dari tahun ke tahun ya tidak meningkat ya. Mungkin harus menurun dan memang harus hilang. Nah, tadi kalau soal kesadaran masyarakat itu sendiri, jika memang uang itu ada di desa, tapi bagaimana nih soal keterampilan masyarakatnya itu sendiri menangkap peluang ini? Mungkin Bapak ada kasih masukan juga untuk ini sehingga bagaimana menyadarkan masyarakat kita nih dari soal supaya jangan lari ke luar negeri, mungkin ke Malaysia untuk mencari kerja di sana supaya nanti pulang tuh jangan pulang dalam keadaan sudah sakit ataupun juga jadi mayat. Dan kebanyakan semua yang kerja itu Malaysia yang pulang itu kebanyakannya itu yang non prosedural. Ini bagaimana upaya dari pemerintah sendiri, mungkin Bapak ada kasih masukan sehingga kasus-kasus ini tidak terjadi. Ada intervensi apa? Ya. Human trafficking ini ada penyebab. Indonesia lebih banyak kuratif. Setelah kejadian baru cari solusi, baru ribut kebanyakan. Kita tidak rata. Oh, ada mayat. Kenapa jadi mayat? Tapi preventif, upaya awal itu tidak dilakukan secara maksimal. Contoh, pada dinas kependudukan, dia harus benar menata, terutama statistik, menata seluruh kartu penduduk. Kependudukan, dia harus menata dengan baik. Banyak setiap kabupaten, daerah, desa, banyak yang tidak punya kartu penduduk. Jemput bola, tata mereka dengan benar. Yang berikut, statistik harus bisa melaporkan atau memilah-milahkan para pekerja itu, zon-zon pekerjaan. Ada yang petani, berapa banyak petani, betul. Supaya hubungan bantuan dari pemerintah pro petani sesuai. Harus bisa mendata petani berapa banyak, nelayan berapa banyak, dan kalau boleh by name by address. Supaya pengendalian dari pemerintah bisa terjadi. Terutama para pencari kerja. Di daerah ini sudah ada, pemerintah sudah upayakan membuka lapangan kerja. Contoh lewat ADD itu ada pekerjaan yang dilibatkan oleh masyarakat. Pengadaan langsung oleh masyarakat, tidak boleh oleh luar, macam-macam. Tingkatkan, dan kita juga ada sejenis diklat di daerah. Ini pemerintah harus buat. Ya. Lalu juga pendidikan, sektor pendidikan. Kita berharap pemerintah harus intervensi, itu undang-undang. Semua orang wajib mendapat pendidikan. Sehingga tidak ada lagi di daerah-daerah, di desa, di kota, di lurah, ada komite lagi. Yang komite bertugas mengumpulkan uang untuk membayar lagi di sekolah. Kesian, di mana dana bosnya, di mana bosdanya. Ini, kalau ketika komite ini dijadikan wadah untuk melegalkan mencari uang untuk membantu sekolah, bagaimana hadir negara itu terhadap peningkatan sumber daya manusia. Karena itu komite kalau boleh, jangan lagi kita bentuk-bentuk. Biarkan pemerintah mengelola dengan baik. Saya pikir itu banyak hambatan. Karena pendidikan kurang, maka orang bisa diperdayakan untuk cari kerja dengan iming-iming. Begitu. Iya, karena dia tidak punya ilmu yang cukup, tidak bisa membedakan. Saya pikir ini, dan pemerintah harus tegas, keras, tegas. Memberikan izin kepada mereka-mereka yang punya hak mendatangkan TKI, mengurangi TKI, berikan mereka asuransi dengan baik, sehingga tidak ada terjadilah para liar, yang kirim-kirim orang secara liar. Saya pikir itu. Itu juga menjadi konsernya Bapak juga ya? Ya, itu bagian, ya. Jadi menarik sekali karena memang untuk di NTT sendiri, untuk kasus human trafficking ini salah satu menjadi tugas besar dan tanggung jawab besar pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi dan juga daerah, bahkan sampai tingkat yang terkecil itu. Itu menarik sekali dari masukan yang diberikan. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan ya untuk
semua maupun juga masyarakat bahwa harus berpikir 2 kali makan 1000 kali ya jika ada tawaran. Oke, kalau kebanyakan kan dengan alasan ada apa namanya pemberian upah yang lebih besar, tetapi kita tidak pernah tahu kerjanya di sana seperti apa. Iya, Jadi pemberian asuransi iya, kerja itu tadi iya. sangat penting sekali. Perlindungan, ya, Iya. betul. Dan itu harus menjadi pengetahuan untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat, ya. Ya, itu tadi soal sumber daya kita, Ya. tidak menyerap soal informasi yang baik dan juga bermanfaat. Oke, nah sahabat Tribuners, kita sudah mendengar banyak nih cerita juga pengalaman, kemudian juga soal masukan ke pemerintah maupun juga masyarakat itu sendiri. Konsen-konsen yang telah Bapak lakukan dari tadi kerja di BUMN, kemudian maju untuk berapa kali untuk menjadi bupati, namun gagal 4 kali, tetapi tetap bangun terus berjalan, terus jadi sekarang anggota DPRD aktif di Kabupaten Nagekeo, Bapak Serpas ini di usia yang sudah senja ini tetapi masih sangat produktif. Ini hal harus yang dicontoh oleh anak-anak muda di luar sana. Dan kemudian saat ini juga berani untuk mencalonkan diri untuk maju di legislatif untuk tahun 2024 ya. Nah, ini menarik sekali Bapak tadi, banyak sekali hal-hal penting dan yang menarik yang saya tangkap tadi ya, bahkan sampai ke human trafficking itu menjadi perhatian dari Bapak Serpas sendiri. Nah ini terlepas dari itu Bapak, soal kemarin jadi kita merujuk sedikit soal proporsional terbuka dan tertutup kemarin yang disahkan oleh MK. Jadi sebagai politisi juga dari jadi ini bagaimana Bapak menanggapinya karena MK sudah memutuskan negara memilih untuk kembali yang terbuka, menolak ya. Jadi bagaimana nih Bapak ada tanggapan? Politik itu membuat negara bisa stabil dan bisa tidak. Pemerintah hadir benar-benar secara proporsional. Dia hadir benar dan menolak tuntutan untuk tertutup. Ya, secara progres ini luar biasa dan kita setuju, kita dukung keputusan MK ini dan semua masyarakat. Ini saatnya kita kerja keras memberikan kepercayaan kepada para wakil rakyat agar mereka benar berjuang pro rakyat, pro negara tentunya, pro pemerintah. Endingnya untuk menutupi seluruh kegiatan-kegiatan kita yang minus ekonomi, minus kesehatan, minus pendidikan. Yuk kita berjuang dengan kader-kader yang terbaik yang diusung. Kalau dulu kalau kembali ke tertutup tentunya, dan saya sendiri lega dan saya mulai gaspol, saya mulai kerja. Ini saya berharap setiap kabupaten saya turun untuk memperkenalkan seluruh partai Perindo. Tidak hanya teman-teman yang lain. Kami punya 6 orang calon, 4 laki-laki, 2 wanita. Dan calon kami tokoh-tokoh yang kuat dan punya visi yang sama. Membangun Indonesia lewat Dapil 1 NTT. Saya Podi Servasius masih menunggu juga nomor urut dari partai. Yang secara kepartaian kami nomor 16, tapi pribadi saya belum. Nomor berapapun saya siap untuk memenangkan dan mengantar Perindo masuk parlemen threshold. Oke, menarik sekali. Walaupun belum mendapat nomor urut, tapi tetap semangat dan optimis ya Bapak Serpas. Siap. Oke, menarik sekali ya tadi soal tanggapan Bapak soal proporsional terbuka dan tertutup, dan Bapak menyetujui bahwa negara mengadopsi kembali proporsional menolak terbuka ini sendiri. Dan kalau kita lihat kemarin bahwa memang proporsional terbuka dan juga tertutup ini masing-masing mempunyai kekurangan dan juga kelebihan, tetapi secara garis besar proporsional terbuka ini mungkin membuat yang calon-calon legislatif ini mungkin nanti akan maju berkompetisi secara sehat. Dan menariknya juga bahwa masyarakat nanti yang memilih mereka dapat mempertanggungjawabkan suaranya dan juga dapat memperhatikan dulu jika memang terpilih nanti anggota legislatif itu mempunyai menjaga tanggung jawabnya sendiri tadi, karena soal yang Bapak sampaikan bahwa representatif dari masyarakatnya itu sendiri. Sahabat Tribuners, kira-kira perbincangan kita pada sore hari ini ya, yang kebetulan mungkin sangat singkat tetapi
sangat bernilai dan juga memberikan informasi yang sangat bagus dan juga terbaru ya, dan tentunya kita mengambil sisi-sisi positifnya ya dari Amin, ya. perbincangan sore hari ini soal perjuangan dari Bapak Servasio sendiri dari dulu ASN ya, aparatur sipil negara ya, pensiun dan BUMN ya. Dan maju untuk birokrasi, kemudian di legislatif berjuang di parlemen. Dan ini salah satu mungkin ya sosok yang harus menjadi panutan ya, karena sekarang di usia yang sudah senja ini tadi yang saya sampaikan, ini masih sangat semangat ya, masih produktif dari kabupaten ke kabupaten ya, karena kan mau maju untuk di pusat dari sendiri menyetir, dan itu salah satu etos kerja yang sangat bagus. Jadi sebuah tanggung jawab untuk diri sendiri. Dan Bapak mungkin ini sesi akhir ya. Bapak Servas mungkin bisa memberikan 1-2 tanggapan ataupun statement untuk mengakhiri talkshow kita pada sore hari ini ya, tentang Bapak Servasio sendiri. Dan kalau tadi kita sudah menggali informasi ya, mungkin nanti akan lebih banyak itu masyarakat akan mencari tahu sendiri lewat kerja-kerja yang sudah Bapak lakukan ya, untuk membangun Nagekeo. Dan juga nanti ke depannya kita lihat nanti akan berjuang, bertarung dengan para kandidat lain ya, secara fair dan juga mengikuti profesional terbuka. Oke, Bapak Servas mungkin bisa kasih satu. Baik, sebagai closing statement, saya Paudi Servasius mohon dukungan dan doa dari Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, dan seluruh Kabupaten Daratan Flores sampai ke Manggarai Barat. Doa supaya progres pemerintah dalam demokrasi 2024 bisa berjalan dengan baik, dan kami dari Perindo bisa mengutus orang terbaik untuk Republik kita demi bangsa dan negara kita ini. Terima kasih. Salam hormat buat seluruh warga yang ada di Dapil 1 NTT. Salam Perindo tentunya. Makasih. Terima kasih Bapak Servas. Lalu sahabat Tribuners, mungkin kita akan mengakhiri ya sesi talkshow kita hari ini, sudah berbincang-bincang dengan Bapak Servasius. Terima kasih Bapak sudah hadir ya bersama kami di tribunflores.com pada kesempatan ini menyambangi studio kami. Dan sahabat Tribuners, Bapak Servas ini nanti akan maju dalam pemilihan legislatif dari Partai Perindo untuk Dapil 1 Flores, Lembata, dan juga Alor. Dan semoga ya cerita dan juga pengalaman dan pengetahuan informasi yang Bapak bagikan pada kesempatan sore hari ini bersama kami dapat memberikan dampak yang bagus ya untuk masyarakat, untuk sumber daya manusia yang ada di Flores dan juga NTT, dan juga pembangunan, dan hal-hal baik ini akan mungkin Bapak akan terus lanjutkan ya. Semangat yang Bapak telah tanam dan juga memberikan motivasi untuk anak-anak muda ya untuk berpolitik, ataupun juga tidak hanya berpolitik. Tadi kita lihat soal perjuangan ya, kita lihat sisi positifnya itu untuk membangun, tidak hanya berpolitik tapi membangun daerahnya dengan caranya masing-masing. Pada mungkin nanti kita bisa ketemu ya Bapak Servas lain kesempatan. Anytime saya siap. Anytime. Yeah. Jadi kami menunggu juga ya dari Bapak Servasius. Semangat ya untuk kerja-kerjanya ke depan ya. Amin. Karena di sini masih ada sisa waktu menjadi anggota DPRD aktif ya. Iya. Masih ada. Jadi masih ada program-program. Masih ada program. Dan semoga sehat selalu dan juga salam sehat untuk keluarga di rumah. Amin. Sahabat Tribuners, demikian ya sesi talkshow kita pada sore hari ini. Saya Christine Adal pamit undur diri, dan juga Bapak Servasius juga pamit undur diri dari hadapan Anda. Oke, makasih.